Ini kasus yang mana ini sekarang? Anaknya ya gimana? Iya, kasus Nia Daniati. Anaknya. Ya, bersama-sama dengan anaknya dan suaminya OI ya. Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya kasus ini kan sudah berjalan lama. OI menghadapi persoalan hukum, kasus hukum pidana yang sudah diproses dan dia sudah menerima risiko yang paling menyedihkan buat dia sebenarnya. Nah, kita ketahui ternyata ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadinya OI maupun Nia Daniati tidak tahu menahu tentang adanya perkara itu. Tadi saya dapat informasi, bahkan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pun dikirimkan ke Polda Metro Jaya. Ya padahal OI kan sudah di luar, kan? Jadi mungkin selama ini perkara itu berjalan karena saya baca putusannya itu first take. First take artinya adalah bahwa para pihak tidak hadir, tergugatnya tidak hadir. Jadi mungkin panggilan ini kirim ke Polda dulu waktu itu. OI kan ada masalah di Polda. Padahal waktu itu dia mungkin sudah di Pondok Batu. Nah, Nia Daniati sendiri juga tidak tahu menahu karena dia tidak punya kaitan dan tidak punya urusan dengan kasus yang menimpa si OI itu, ya kan? Tetapi dari fakta-fakta persidangan saya melihat ternyata Nia juga ikut dijadikan sebagai turut tergugat. Jadi tergugatnya itu adalah si OI dan kedua kalau saya tidak keliru suaminya. Kemudian Nia Daniati dibikin turut tergugat. Tetapi di dalam putusan itu tidak ada putusan apapun atau penghukuman apapun yang dijatuhkan kepada Nia Daniati. Jadi artinya split kan. Pertanyaannya mungkin kenapa sih kok Nia jadi dibawa-bawa? Ya wajar lah, mungkin Nia kan seorang terkenal, penyanyi terkenal kan. Jadi dengan membawa-bawa dia mungkin menjadi kasus yang menarik atau mungkin menjadi pressure buat Oki atau buat Nia juga agar Nia menanggung membayar persoalan-persoalan yang ada oleh Oki. Tapi kan kita harus tahu dong bahwa Nia ini kan sekarang single parent. Nggak boleh dia pun dibebankan kewajiban apapun yang tidak menjadi kewajiban hukum dia. Ya kan? Oleh karena itu saya beritahukan kepada semua pihak, ya semua pihak siapapun dia, kalau ada persoalan-persoalan menyangkut OI, jangan dibawa-bawa kepada Nia Daniati, ya. Kemudian juga jangan ada yang mencoba menteror, mengintimidasi Nia Daniati. Karena Nia Daniati tidak memiliki kaitan apapun dengan kasus ini. OI kan sudah memang anaknya Nia Daniati, tapi dia keluarga yang sudah punya suami, sudah berdiri sendiri. Jadi perbuatan hukum dia itu tidak menjadi tanggung jawab daripada Nia. Demikian juga perbuatan Nia sebagai orang tua juga tidak menjadi tanggung jawab daripada OI. Jadi Bapak sekarang megang teh Nianya aja atau OI-nya juga? Nia. Oh, oke. Saya pegang Nianya. Ya. Kalau posisi OI-nya sekarang di mana Pak? Sudah bebas atau masih di dalam? Saya kira sudah bebas dia. Si informasi apa itu sudah di luar kan dia kan. Jadi itu sebabnya tadi saya dengar dari orang bahwa katanya panggilan pengadilan, pemberitahuan pengadilan pun masih ditujukan kepada Polda Metro. Nah ini kan sebenarnya kan itu menunjukkan bahwa pengadilan mendapatkan alamat, tapi mungkin karena di gugatannya disebutkan itu beralamat di Polda karena waktu itu ditahan di Polda kan. Nah tapi kan dengan dia keluar kan nggak boleh dong di situ tetap menjadi alamat dia. Pak, langkah hukum apa nih? Kan TNI sudah menggandeng Pak Otto untuk kasus ini. Langkah hukum apa yang akan dilakukan ke depan Pak? Kalau dari segi Nia sebenarnya intinya adalah saya katakan dia tidak mempunyai kaitan hukum apapun. Di dalam putusan yang di Pengadilan Negeri Selatan pun dia tidak pernah dihukum untuk membayar apapun. Jadi apa yang harus dilakukan Nia hanya untuk memberitahukan, memproteksi Nia. Saya sekarang ini menjadi pengacara Nia hanya untuk melindungi melindungi dia. Jangan sampai ada upaya-upaya orang lain yang jahat kepada dia.
karena dia tidak ada urusan apapun dengan kasus ini. Iya. Jangan ada yang teror, jangan ada yang mengintimidasi, jangan ada yang ganggu dia. Apabila ada orang yang mengganggu dia secara fisik dan sebagainya, Ya. ya tentunya dia bisa melaporkan hal itu kepada yang berwajib. Baik. Ya, jadi saya peringatkan kepada siapapun, tempuhlah jalur hukum yang resmi. Ya. Nah, apakah dia akan melakukan tuntutan? Ya, saya pikir sementara ini kita nggak bermaksud seperti itu. Kita memahami apa yang menjadi keluhan pihak-pihak yang dirugikan, tapi tolong jangan dibawa-bawa kepada dia. Nah, karena di dalam pengadilan, di putusan pengadilan dunia sendiri tidak dihukum, mungkin dia tidak perlu juga melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Betul. Tapi bisa saja OI melakukan perlawanan terhadap putusan itu. Jadi saya katakan bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum yang sah. Jadi tidak bisa serta-merta kita katakan itu akan dieksekusi karena belum inkrah. Kalau nanti OI mengajukan perlawanan ternyata dia dimenangkan bagaimana? Atau mungkin jumlah yang dituntut itu menurut informasi kan tidak seperti itu, bukan gelombang 8,1 M, tapi mungkin sebagian. Iya. Nah itu menjadi patokan kita sekarang. Om, seberapa siapnya pasang badan untuk sendiri? Apalagi misalnya dia Berat banyak banget. teror dan segala macam. Ya dia itu sahabat saya, ya sahabat juga keluarga. Saya tahu dia single parents, ya tentu saya harus prihatin. Ya. Jadi saya terus terang aja akan membela dia dengan sebuah tenaga kalau ada yang mengganggu dia. Ya. Tapi Nia juga tidak bermaksud untuk menuntut siapa-siapapun kalau memang tidak ada yang berbuat jahat kepada dia. Tapi kalau ada yang berbuat jahat kepada Nia, tentunya saya sebagai pengacara, sebagai lawyernya dia, sebagai temannya Nia, tentu akan berupaya untuk melindungi dia. Kak, Tania ada niat, Tania dan sidang itu gimana bang? Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu ada perkara. Ya, dia tidak merasa mendapatkan panggilan apapun persidangan. Tiba-tiba, tok, ada putusan gitu. Nah ini kan sebenarnya kan kurang menguntungkan buat Nia kan. Mungkin juga buat OI juga. Kalau OI tahu ada perkara itu, pasti dia hadir dalam persidangan membela dirinya. Jadi bayangkan tanpa hadirnya Nia, tanpa hadirnya OI maupun kuasa hukumnya, tanpa dia, tiba-tiba ada putusan pengadilan Jakarta Selatan yang menghukum Nia, si OI. Gitu. Pak Oi sudah membayar dendanya belum Pak atau mau bayar ganti rugi itu? Kan Makanya belum inkrah putusannya kan. oh, oke. Putusan ini kan belum inkrah, belum mempunyai hukum pasti. Makanya kita lihat nanti apakah OI melakukan perlawanan atau tidak. Oh. Ya, kalau karena ini putusan perstek, namanya bukan banding kan, tapi perlawanan. Tapi 8,1 itu gimana bang? Apakah maksudnya Mbak Nia sendiri akan mengembalikan atau menjual aset-aset? Iya. Ikut Ikut mengembalikan. mengembalikan gitu bang? Kan Ya keluarga, enggak, Pak. Nia kan tidak bertanggung jawab, ya kan? Anak itu, perbuatan anak nggak bisa dilimpahkan pada orang tua, ya kan? Demikian juga perbuatan orang tua nggak bisa dilimpahkan pada anak. Apalagi si anak ini sudah dewasa, sudah berumah tangga. Iya. Jadi nggak boleh tarik-tarik. Itu hukumnya seperti itu. Bukan tanggung jawab Tania gitu ya Pak? Hukum tanggung jawabnya Nia dong. Ya, yang boleh dikatakan tanggung jawab itu umpamanya namanya itu dalam hukumnya majikan bertanggung jawab terbuat suatu perbuatan daripada anak buahnya. Iya. Gitu. Kalau ada perbuatan dari anak buah kita, karyawan kita melakukan perbuatan pidana, ya kan? Nah, itu majikannya bisa diminta tanggung jawab. Ini kan bukan majikan dengan bawahan kan gitu. Artinya ada ketakutan, kekhawatiran Bania sendiri Iya, aset-asetnya saya lihat akan- dia kemarin tuh dia mengeluh banget, dia takut. Katanya dengar-dengar nanti rumah saya mau dieksekusi. Apakah harus saya jual rumah? Katanya gitu kan. Saya bilang sama dia jangan takut, karena kamu tidak mempunyai kewajiban hukum apapun dalam kasus ini. Jadi saya tenangkan dia, nggak usah takut. Kalau ada yang mengganggu kamu, nanti hukum akan berjalan untuk itu. Karena kan yang 5,M sidang terakhir putusan itu kan secara perdata 5,M harus dibayar, kalau belum juga akan diadakan eksekusi gitu. Maksudnya mungkin kan Nggak rumahnya putus. Nia dan segala macam. Nia sama sekali tidak ada dihukum untuk membayar apapun. Kalau ada putusan pengadilan menghukum Nia, baru Nia yang bertanggung jawab. Jadi artinya gugatan penggugat itu pun tidak juga berhasil membuktikan kesalahan Nia. Yang di dalam putusan itu saya lihat ada penghukuman terhadap OI membayar sejumlah 8,1. Iya. Tetapi itu juga akan tetap menjadi persoalan karena belum tentu itu benar. Makanya saya bilang karena ini putusannya belum inkrah, OI bisa menjaga perlawanan. Nah kalau nanti kemudian OI menang, ya berarti kan nggak ada hukuman apapun baik pada OI maupun kepada Nia. Tapi sejauh ini langkah hukum gimana bang? Mau ngambil langkah hukum seperti apa? Posisinya Nia menurut saya sekarang ini kita menunggu kan.
Karena sepanjang tidak ada penghukuman pada dia, apa yang harus dilakukan? Kan nggak ada persoalan tuh. Tapi OI mungkin ya dia bisa melakukan perlawanan ke pengadilan karena dia dihukum dengan di mana dia tidak hadir, ada putusan praktek, ya tentunya kesempatan perlawanan itu dia bisa menggunakan haknya untuk membela diri. Pak Tania diteror apa aja Pak? Ya katanya itu dia sampai ditakut-takuti, ada orang datang ke rumahnya, manjat-manjat tembok, mengganggu lah gitu, intimidasi. Nah ini kan nggak boleh kan? Itu kan pelanggaran, itu sudah berupaya pada fisik gitu ya. Jadi teror, intimidasi, menakut-nakuti itu nggak boleh. Ya. Itu bisa saja dilaporkan ya Pak? Bisa, kalau dia mau sebenarnya bisa. Tapi saya bicara dengan dia mungkin dia belum berpikir sejauh itu. Alasannya apa untuk bisa dilakukan? Ya, tadinya dia ketakutan, sampaikan pada saya menasihatkan yang penting mulai saat ini jangan diganggu lagi. Tapi kalau kemudian besok bisa ada yang mengganggu, ya pasti kita laporkan. Tapi sepanjang mulai hari ini tidak ada gangguan kepada dia, ya kita akan biarkan saja. Tapi mulai hari ini kalau ada orang yang mengganggu dia secara hukum, melanggar hukum, tentu kita akan melakukan upaya. Foto dengan nanti kalau seumpamanya OI melakukan pledoi dan minta bantuan ke Pak Oto gimana? Siapa OI? OI. Ya nanti kita lihat lah, kan belum kan masih handanya kan, kita lihat aja nanti. Tapi siap ya Pak? Ya, Kalau diminta ya orang-orang yang mempersoalkan persoalan hukum selalu siap. Apalagi ini saya bilang, saya sudah berkali-kali katakan. Ini tadi ada yang bertanya, Pak Oto dibayar berapa katanya? Dia bilang saya nggak pernah dibayar apa-apa sama dia. Dia sahabat saya. Dia mau bayar saya pun mana mungkin saya mau terima. Kan nggak semua soal uang. Saya selalu katakan ada pro bono kan. Tapi pro bononya ini bukan karena dia tidak mampu. Pro bono karena memang dia teman. Jadi saya nggak mau dibayar sama dia. Saya nolong aja. Oke. Ya.